berdiri dan ulurkan tanganmu, katakan merdeka. Dua kali lagi merdeka. Sekali lagi. Tepuk tangan yang derasnya bagi Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Kita mau tanding jaim atau tanding sukacita? Saya paling saja. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Saya bisa juara. Lepaskan sukacita, amin. Diragukan kemerdekaanmu kalau begini. Ayo, naikkan kuncinya. Ya semua bertepuk tangan dengan lepas. Gak usah ada jaim-jaiman. Tuh, lepaskan dulu atributmu. Apakah engkau kepala di kantormu? Apakah engkau juru kata di adatmu? Apakah engkau ketua di tempat ini? Lepaskan. Daud seorang raja, bukan saja mahkotanya dengan pakaiannya, tinggal bagian dalam yang tidak dilepasnya. Artinya apa? Kehormatan kita, atribut kita itu gak ada apa-apanya. Hanya Yesus yang layak ditinggikan, amin. Ya, udah mulai pesta, sohima, sawer dulu. Belum hot, baru dari dimarahin. Rasain. Ayo sukacita semua. Bos kiri kanan. Ayo sukacita kanan. 1, 2, 3. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang. Oh, aku capek di sini. Perjalanan aku jauh dari Londendang. Terus aku capek di sini lompat-lompat kakiku sementara kena asam urat. Gak pedulikan kau enak aja di sini begini aja. Semua lompat, amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ini saya yang dua. Di dalam peperangan ku menang di depan atas segala setan. Haleluya, haleluya. Dengan saya sendiri. Haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik. Naikkan kuncinya. Yes. Ayo. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia Jangan tahan-tahan karena
kamu, menahan gayamu, jemaat tertahan. Lepaskan ya nak. Banyak doa puasa, semua skill kalian udah bagus, mainnya udah kompak, tapi nggak cukup. Jangan tersinggung. Harus dengan urapan. Biasakan menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita di sini bukan show, oke? Kalau mau show cari panggung di luar. Ini bukan panggung, tapi ini altar. Termasuk jemaat juga, jangan ada yang gain. Amin. Haleluya. Semua setuju? Kalau setuju teriak haleluya sepanjang-panjangnya. 1, 2, 3. Amin. Kalau sukacitanya udah penuh, duit pun nanti akan mengalir ke kantong. Kan itu firman Tuhan bilang. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan senang melihat orang yang bersukacita. Kalau mujung, Tuhan tahan berkat. Oleh sebab itu, lepaskan sukacita, maka Tuhan melepaskan berkat. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, supaya ini kita berdoa dulu untuk dia. Kita arahkan langsung di sini. Gak usah malu. Aku juga udah punya pengalaman dulu. Jungkir balik dia malah lain. Saudara mengasihi dia? Arahkan tanganmu, berdoa juga buat dia. Siapa namamu nak? Puji Sitoang. Wah, namanya udah bagus sekali. Cocok udah. Puji. Jadi dia pemuji Tuhan, penyembah Tuhan. Amin. Ketahuilah nak, suatu saat kau tidak hanya jadi pemuji, tapi naik level jadi penyembah, dan tidak berhenti pada penyembah, tapi jadi penyembuh. Serius. Seorang penyembah itu bisa menjadi penyembuh. Oleh sebab itu kita tunggu semua anak-anak kita yang melayani Tuhan di tempat ini agar mereka dipenuhi oleh urapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa untuk anak yang kami kasih, puji si Hotang ini Tuhan, agar mulai hari ini ada terobosan, ada kelepasan. Biarlah dia Tuhan memimpin umatmu dengan roh yang lepas di dalam roh dan kebenaran. Ajari dia untuk senantiasa Tuhan mengambil waktu menanti-nantikan Tuhan. Sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan dalam pujian, penyembahan dan doa baca firman akan beroleh kekuatan baru, urapan baru, urapan terobosan. Demikian juga semua anak-anak kami melayani musik Tuhan menjadi singers. Tuhan urapi mereka, ingatkan mereka untuk mengandalkan pengurapan, untuk menopang skill yang mereka sudah punya. Terima kasih Bapak, biarlah hidup mereka semuanya untuk kona hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita yang setuju, kita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adapun yang menjadi tema kita pada hari ini adalah sudahkah aku merdeka? Ya, pertanyaannya, topiknya itu berupa pertanyaan koreksi. Sudahkah saudara dan saya benar-benar merdeka? Secara status, saudara, statusku sebagai warga negara Indonesia sudah merdeka. Statusku sebagai pengikut Kristus sudah merdeka. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, kita baca semua sigap ya membaca firman Tuhan. Kita baca dulu dari Yohanes 19 ayat 30. Ya, Yohanes 19 ayat 30 mohon ditampilkan dan kita akan serentak memperkatakan. Tidak ada yang buka WhatsApp, Facebook, Instagram dan yang lain-lain. Fokus pada firman Tuhan. Haleluya. Oke. Baik, 1, 2, 3. Sudah Yesus meminum anggur asap itu. Suaranya masih kurang kencang. Ya, saya percaya semua kita tadi pagi sudah sarapan, betul? Ya, lebih kencang lagi. Nadanya dinaikkan dari C ke D, dari D ke E. 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asap itu, berkatalah dia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan. Sudah ada proklamasi 2000 tahun lebih yang lalu di Kalvari oleh Yesus Kristus
Dan dia berkata, sudah selesai. Tetelestai. Proklamasi ke dunia ini, ke dunia bawah tanah, ke alam rohani. Yesus sudah memproklamasikan, sudah selesai. Sudah merdeka. Arti tetelestai, kita menang. Kata tetelestai itu dikumandangkan dikala dua prajurit perang dari dua negara yang berbeda, salah satunya menang. Biasanya peperangan itu di lembah. Nah, ketika pihak yang menang ini melihat musuhnya sudah kalah dan melarikan diri, maka si panglima itu akan naik ke atas pebukitan dan akan teriak dari sana, Tetelestai! Kita menang! Tuan! Kita menang! Katakan amin. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus di atas bukit. Dari bukit itulah dia berteriak, Tetelestai! Maut kalah! Iblis kalah! Kuasa dosa kalah! Kutuk kalah! Tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya untuk Tuhan, bukan pendeta. Complete. Selesai. Perfect. Selesai. Tuntas. Semua musuh kita sudah tuntas dikalahkan. Maut sudah kalah. Dunia ini sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Iblis kalah, kutuk kalah, kuasa dosa kalah. Dan setiap orang yang ada di dalam Yesus Kristus sudah merdeka. Katakan amin. Status. Anda bisa bikin status sekarang di Facebookmu, kau merdeka. Pertanyaannya, betul nggak kau merdeka? Nah ini dia. Yang nggak enak memang. Tapi bagus itu. Saya tadi pagi makan pil pahit. Asam uratku kambuh. Baik. Kutelan. Sekarang saya lupa hutan. Pil pahit menyembuhkan. Katakan pil pahit menyembuhkan. Khotbah yang pahit juga menyembuhkan. Kalau khotbahnya manis-manis jadi diabetes. Kalau manis terus khotbah yang sudah rendah diabetes, penyakit gula. Jangan mau penyakit gula, amin. Lebih bagus makan pil pahit tapi menyembuhkan. Amin. Haleluya. Yuk kita baca lagi firman Tuhan. Masih soal status kita. Oke. Di dalam Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16:33. 1, 2, 3. Nadanya masih tetap di situ, terlalu rendah. Ya. Ini kita mainkan suara kita yang alto atau tenor dulu ya. Naikkan kuncinya untuk meneriakkan firman Tuhan. Dari Yohanes 16:33, 1, 2, 3. Semuanya itu katakan kepadamu, supaya kamu menegakkan sejahtera Bapa-mu. Dalam dunia kamu menderita keganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus sudah mengalahkan dunia. Katakan amin. Yes. Berikutnya. Yohanes 8 ayat 32 dan 36. Yohanes 8 ayat 32 dan 36. Oke?
dengan suara yang paling lantang dari jemaat Tuhan yang ada di Galang. 1, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Katakan amin. Kemerdekaan firman Tuhanlah yang memerdekakan aku. 1, 2, 3. Firman Tuhan yang memerdekakan. Ayat yang ke-36, ayat yang ke-36. Ayat 36 tampilkan tolong. 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu mengatakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, saya tadi menyindir di awal, atau tema kita nadanya menyindir. Status kita betul merdeka, tetapi apakah kita udah betul-betul merdeka? Kenapa ada orang yang belum betul-betul merdeka, padahal statusnya udah merdeka? Sama persis seperti dua bangsa. Bangsa pertama Israel sudah dibawa oleh Musa keluar dari perbudakan 400-an tahun di Mesir, tetapi ketika mereka ada di padang gurun, mereka bersungut-sungut, mereka menyembah berhala, mereka tidak tunduk pada pimpinan, sebagian dari mereka mengkhianati Musa, dan banyak dari mereka ditelan bumi. Kenapa? Bangsa Israel yang sudah status merdeka dari penjajahan Mesir, dari penjajahan Firaun, tetapi mereka masih belum sungguh-sungguh merdeka dan belum sungguh-sungguh menjadi pengikut Tuhan yang sejati dan setia. Kenapa? Karena mereka masih menoleh ke belakang, karena mereka masih ingin hidup seperti di kehidupannya yang lama. Mereka masih ingin menyembah berbagai dewa-dewi. Itulah yang membuat bangsa Israel semuanya generasi pertama mati di padang gurun. Status mereka merdeka, tapi kebanyakan dari mereka tidak merdeka karena masih ego, masih ingin melakukan kebiasaan lama, adat istiadat, tipu menipu, keras kepala, tidak setia, tidak taat, tidak mau diatur, maunya hidup seenaknya, maunya sendiri. Itu bangsa Israel. Bangsa Indonesia 80 tahun merdeka. Saya orang yang suka jujur. Saya orang yang suka mengatakan apa adanya. Indonesia belum merdeka sebelumnya. Cuma status doang. Karena apa? Karena rakyat masih dijajah oleh para pejabatnya. Bahkan dijajah oleh para wakilnya di DPR. Dijajah oleh para pejabat perusahaan negara, BUMN. Itu fakta. Masa 80 tahun masih banyak yang miskin? Udah miskin diperas pajak dari yang miskinnya. Indonesia belum merdeka. Sama nasibnya, sama karakternya seperti bangsa Israel. Kalau bangsa Israel itu rakyatnya yang keras kepala, mungkin terlalu nyaman menjadi jajahan 400 tahun lebih. Rakyat Indonesia bukan rakyatnya penjajah, tapi para pemimpinnya. Buktinya koruptor banyak yang lepas. Kita doakan agar KPK diperkuat. Pemerintahan presiden 10 tahun sebelumnya KPK justru dilucuti, diejek lagi. Gak boleh tangkap ketangkap tangan istilahnya itu. Ada menterinya yang ngejek, yang nyindir kalau ada KPK melakukan ketangkap tangan. Kita doakan bangsa ini supaya benar takut Tuhan, amin.
Baru-baru ini Prabowo mengumumkan, saya lupa angka persisnya, tapi ratusan, seribuan tambang ilegal. Yang bermain siapa? Rakyat kecil kayak kita? Enggak. Para level pejabat di atas. Jadi negara ini belum merdeka sebelumnya. Doakan, ya Tuhan. Kita doakan supaya Tuhan berperkara dengan pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat, para pemimpin BUMN. Tuhan berperkara dengan mereka. Tuhan berperkara dengan lembaga DPR. Haleluya. Persoalannya kita melihat ada dua bangsa yang status merdeka tapi belum merdeka. Satu Israel, satu Mesir. Ada yang ketiga. Bangsa itu namanya bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, milik kepunyaan Allah. Sebahagian besar pun belum merdeka. Tanya dirimu, udah merdeka belum? Jadi kita nggak urusan diwara. Ya, Paulus berkata, apakah aku menjadi musuhmu kalau aku menyatakan kebenaran? Amsal berkata, lebih bagus teguran nyata-nyata daripada kasih yang diam-diam. Amin. Pastikan engkau sudah merdeka dari egomu, dari dosa-dosamu, dari kedaginganmu, dari pengaruh budaya nenek moyangmu. Kristen, masih ada yang kedukun. Kalau tempat ini saya nggak tahu, nggak berani saya nuduh. Tapi di tempat lain saya tahu persis. Buktinya, kalau kita ke Tomok, lewat terus ke atas, ke arah Tanjungan, sebelah kanan itu ada dua tempat untuk menyajikan sesajen. Di Bukit Buhit ada dua tempat meletakkan sesajen. Yang satu datar dia 7 cawan, yang satu lagi model segitiga dia vertikal 3 cawan. Kalau saudara ke sana, saudara akan jumpai Deban. You understand Deban? Deban dan Anggir. You know Anggir? The orange which is brutal. Ada di sana sekarang, nggak percaya besok pergi ke sana. Naik 4 jam. Demikian juga di gunung Tolong yang di Bali. Saya udah ke sana, makanya saya ngomong. Kami ke sana, kami lihat Tangir, Deban, rokok. Berarti orang Kristen masih ada yang kedukun dan menyembah berhala. Di Pulau Samosir masih diselenggarakan apa tuh? Ulang apa istilahnya itu? Saya lupa namanya, tapi itu tiap tahun diselenggarakan demi atas nama turis. Jadi saya ngomong fakta. Saudara-saudara, saya nggak tahu saudara apa yang menjajah engkau saat ini. Cek diri kita masing-masing, apa yang menjajah saudara? Penjajah itu manusia. Yang kedua, dosa. Yang ketiga, iblis. Yang keempat, kedaginganmu. Dan penjajah yang paling luas itu adalah penjajahan oleh zaman. Ilah zaman. Siapa di sini udah benar-benar merdeka dari pegang handphone, nonton handphone? Siapa di sini yang hanya 1 jam lihat handphone 1 hari? Coba angkat tangan, siapa yang berani? Ada yang berani kan? Berarti engkau masih dijajah handphone. Jangan engkau bilang apa merdeka. Udah kuat. Padahal ini aja nggak bisa kau kalahkan. Rokok nggak bisa kau kalahkan. Ya kan? Marudut nggak bisa kau kalahkan. Berarti belum merdeka, masih dijajah persemutan. Amin. Masih dijaga H3. Abadium.
nggak bisa khotbah apa asal lo hanya harus teh asal lo kutu gambar juk mata muda bapak ini kita muda muda di pinggul khotbah di Pak Juri nggak model itu ya nggak enak khotbah apa itu jangan undang lagi itu lebih bagus kasih tahu dia tapi dia harus dengar khotbah saya benar atau enggak khotbah saya haleluya ini direkam kan bapak ini direkam ya Pak ya jadi ada fakta ya haleluya. Kenapa ini perlu kita buat tuntas? Perlu Bapak Ibu Saudara, karena kalau engkau dan aku belum merdeka dari banyak hal, masih ya dijajah oleh egomu, kedaginganmu, dijajah oleh dunia ini, dijajah oleh banyak hal, keinginan mata, kita nggak akan bertumbuh, bahkan kita berpotensi untuk tertinggal tidak ikut pengangkatan, karena kita terikat dengan apa yang ada di dunia ini. Kalau kita masih terjajah Bapak Saudara, berkat pun tertahan. Kita mau menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka. Amin. Merdeka dalam segala hal yang bertentangan kepada kehendak Tuhan. Coba kita buka dulu dari Ibrani 11 ayat 1. Apa dikatakan di sana? Ibrani 11 itu tentang iman ya. Ibrani 12 ayat 1 apa coba? Coba Ibrani 12. Itu dia ya. Ibrani 12 ya. Yuk, semua kita semua. 1, 2, iya. Ya. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Ada dua hal. Satu beban itulah yang membuat kita tidak merdeka. Dosa itulah yang membuat kita tidak merdeka. Tidak bisa lari kencang. Tidak bisa kita lari sprint. Kita tidak bisa menjadi pemenang lari lomba goni tanggal 17 Agustus. Kita nggak bisa menjadi pemenang lari cepat 100 meter tanggal 17 Agustus. Kita nggak bisa menjadi pemenang lari lomba buat telur di sendok. Karena ada beban, amin. Karena masih ada jerat di kaki kita, masih ada jerat di pikiran kita, yang perlu dihancurkan oleh firman Tuhan dalam kuasa Roh Kudus hari ini. Amin. Kita buka dari 2 Korintus 10 ayat 4 kalau saya tidak salah ingat. Biar kebenaran itu yang memerdekakan setiap kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Ingat ya, mudah-mudahan. Ya benar. Dan ayat 5. Ini perlu kita berurusan dengan benteng-benteng yang ada di dalam pikiran kita. Ayo kita kupas. Kupas artinya kulitnya dibuka, isinya kita makan. Kita kupas ya. Kita baca dulu 1, 2, 3 mulai dari ayat 4, 1, 2, 3. Karena amin. Amin. Tahan dulu saudaraku. Benteng ini dalam bahasa Inggris atau bahasa Yunani adalah false arguments. Benteng ini bukan kubu terbuat dari batu bata, tetapi benteng yang ada di kepala kita. False argument. False argument itu bahasa istilah lainnya berdalih-dalih. Seringkali kita berdalih-dalih tanpa orang tahu
Tapi kita berdalih-dalih di otak kita. Nggak apa-apanya bohong. Kamu dari mana? Aku dari jalan. Bohong itu. Padahal jalan kamar mandinya dia, bukan jalan menuju ke tujuan. Bohong itu. Bilang aja, saya baru mau berangkat. Saya begitu. Ini saya maaf, saya terlambat. Bebas saya dari dosa, merdeka saya. Tapi ya, kita kebanyakan membenarkan. Jadi false argument adalah pembenaran diri. Itulah benteng itu. Itu yang disebutkan di dalam King James Version. False argument, berdalih-dalih. Bahasa Ibraninya marsidalian. You know marsidalian? Yes. Itu harus dihancurkan, amin. Saudara dan saya tidak melakukan firman Tuhan karena jago marsidalian. Wahana beri Tuhan. Lu jauh dari kita terlambat, urung jadi terlambat bungo. Jadi aku firman Tuhan. Mah tu si mahona pola pertanian dia mana betul. Marsidalian. Asal pertanian biar Tuhan bahasa anu. Marsidalian. Shalom. Shalom. Ada shalom di sini. Amin. Amin. Hancurkan itu, katakan amin. Amin. Benteng di kepalaku hancur, 1, 2, 3. Benteng di kepalaku hancur. Sidalian di otakku hancur. Amin. Haleluya. Merdeka. Ayat yang kelima, yuk, saudara yang dikasih Tuhan, 1, 2, 3. Kami mematahkan setiap siasat dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang kebenaran akan Allah. Ini juga sama, Bapak Ibu Saudara. Ini berbicara tentang hal yang sama. Mematahkan setiap siasat orang, siasat pembenaran dari nilai-nilai dunia ini. Ada pula salah dah, ngapain upacara ada. Widya masalah nih. Etikos tuh biji, sopan aku udah ini madur mana madur. Tak salah dah, lupa bahwa hula-hula adalah di Batana Nida. Di Batam ada bahwa di Bataku belum dari. Nanggap, kita korek, kita kupas tuh, biar nampak isinya racun atau madu. Begitu saudara. Banyak dari. Pura-pura lupa kita bahwa ada ugamo. Ugamo itu dipertahankan oleh permalim sekarang. Gak percaya, pergi ke Lewu, tanya si tuan ini, Amang, ayo holo ada baraki ugamo. Pertanyaan kedua, jadi muharo menurut Amang kami Kristen nama benar di gereja di suatu goda. Nanti temukan jawabannya dari dia. Gak usah aku yang bilang. Pak udah sudah lihat. Jadi masuk sedikit ke situ, nanti kita kembali lagi ke sini. Jadi banyak orang Kristen diberkati dengan dua agama. Satu agama Kristen, satu agama nenek moyang para agama permali. Tobat. Haleluya. Kapan lagi mau dibuka? Aku kan udah lama pulang seorang Batak sadar, gak sadar juga, masih juga dia tak belum anggut berarti sampai jam 1 bisa jam mulai sejam mau bahkan masasak kan? Iya kan? Mulai jam mau bahkan masasak. Kalau masasak tujuan, ada keinginan akainya tahu. Ano saya stay jam siapa orang lima, sesuatu orang saya jam 10.
Jadi aku membikin firman satu pihak tolak po. Ibadah gua tuh pihak tolak po, masih busi jauh. Masih yang mengalami dia Pak Sohono, tak dipekan makan dia. Haleluya. Gas boleh nambah tau. Haleluya. Itu apa kita Kristen alias saya dokter saya lupa tau. Kristen udah gak suka, tetap masih terikat. Tidak jadi pelaku firman. Saya harus buka kepada saudara 7 kabupaten kantong Kristen sekitar Danau Toba, Karo, Dayu, Simalungun, Samosir, Toba, Bumbahas, Tabut, Tapteng. Tidak boleh lagi itu kantong Kristen. Nggak maksud saya. Ada 2 penyebab. Musuh dari dalam, itu dari benteng-benteng itu. Sinkretisme itu, ya, kubu-kubu itu masih bercokol dalam kehidupan gereja. Yang kedua, musuh dari luar. Udah banyak di sana orang Filistin, orang Moab. You understand what I mean? Kami baru dari sana, udah 2 kali pernah ke sana. Kenapa yang sudah pergi ke gereja itu gak bertumbuh? Ya karena masih punya keyakinan lain. Boleh jujur loh kita. Bukan anggota kita. Kalau apa pesta ada. Anggota. Itulah. Jadi ada banyak hal yang menjajah. Makanya saya bilang tadi di album benar enggak kita belum merdeka. Saudara yang jawab. Haleluya. Haleluya. Pastikan dirimu hari ini kau benar-benar merdeka. Kalau negara ini nggak merdeka, kita doakan biar merdeka. Nggak hanya status, akan 7 tahun Indonesia emas tahun 2000 berapa? 45 ya. Iya, apanya emas? Sudah emas, karena emasnya sudah habis. Sudah habis lah. Diboyong ke luar negeri. Kenapa budak puhara? Tapi bersungguh masih ada yang mau menyelenggarakan pemerintahan. Kalau berharap, aku nggak mau berharap kepada bangsawan sesuai firman Tuhan. Amsal mengatakan, karena kenyataannya nggak ada yang betul-betul membela rakyat. Hanya ada beberapa raja di Israel waktu itu, termasuk Daud, Salomo itu takut Tuhan itu, walaupun ada dosa tapi takut Tuhan. Masih berpihak kepada rakyat. Di luar itu nggak tahu aku. Coba saudara kasih tahu kalau ada pemerintahan sekuler yang betul-betul mensejahterakan rakyatnya. Di Eropa sih masih karena masih dipengaruhi kekristenan. Rakyat di sana masih sejahtera ya. Selebihnya saya tidak yakin. Jadi bagaimana Pak? Ya kita doakan. Amin. Biar takut Tuhan. Itu dia. Haleluya. Kalau berkat Anda udah minta berkat pun para pemerintah. Udah minta berkat. Kepada sebu-sebu. Ya aku mah tadi saya udah triliun. Kan nomor 1.000. Jadi nggak usah didoakan, doakan supaya Tuhan berperkara. Supaya balik apa itu? Hasil bumi itu ke Indonesia. Kita nggak diperas pajak. Haleluya. Ini kita sedang menghadapi multi masalah, menghadapi banyak penjajah ini. Dijajah oleh bangsa sendiri, dijajah oleh ego sendiri, dijajah oleh nilai-nilai dunia ini. Dan penjajahan terakhir Bapak Saudara adalah penjajahan elit global. Kita harus ngomong belak-belakan aja. Elit global itu perpanjangan antikristus yang akan mengontrol seluruh penduduk dunia ini lewat digital ID di dalam tubuh. Sekarang masih elektronik, nanti bertahap ke handphone. Identitas digital. Handphone mereka akan bikin error supaya kemudian dikirim ke tubuh, maka semua orang akan menerima tanda itu. Pesan saya sebagai hamba Tuhan yang mengerti tentang perkara itu, kalau itu sudah tiba waktunya, tolak. Amin.
tolak pemasangan tanda atau KTP di dalam tubuh. No way. Itu pasti. Itu barang yang pasti. Karena Wahyu 13 pasti digenapi. Wahyu 15, 16, 17, 18 dan Wahyu 18 akan digenapi. Jadi saudara jangan pandang enteng, jangan anggap sepele. Itu penjajahan terakhir. Penjajah terakhir itu adalah Antikristus lewat pemasangan tanda dalam tubuh. Jadi anak muda harus mengerti. Kau anak muda yang seharusnya mengerti soal teknologi digitalisasi, jangan terlena hanya manfaatnya. Manfaatnya ada, bisa bikin uang lewat affiliate, TikTok kah, YouTube kah, Facebook kah, bikin, gak apa-apa. Saya dorong saudara bikin uang dari itu. Bikin uang dengan menggunakan teknologi yang ada. Tetapi hati-hati, jangan sampai tanda itu dipasang dalam tubuhmu. Kalau masih dalam handphone, it's okay. Itu penjajah terakhir, itu penjajah paling ngeri, itu paling sophisticated, paling mutakhir, paling canggih. AI, penjajah itu. Menjajahnya bagaimana? Dibuatnya kau percaya kepada dia, karena semua pertanyaanmu seakan-akan bisa dijawab oleh AI. Jadi bukan Tuhan lagi yang punya seluruh jawaban. Ada kebutuhan, AI ngabui. Hanya tempuh 3 detik. Jawaban yang kau cari dapat. Bisa manfaatkan dia. Pasti manfaatkan dia. Bikin dulu gini, saya bilang. Jangan banyak cakap kau, kerjakan. Saya bilang, maaf Pak, katanya. Kata siapa namanya itu siapa namanya? Ya, lupa kasih ngomong. Si Dogarnyon, si Gemini, dan yang lain lah pokoknya ChatGPT. Hati-hati, kami belajar teologi itu betul-betul masuk ke dua ruangan. Satu ruang referensi, itu buku tebal. Satu lagi ruang perpustakaan. Kami buka halaman demi halaman untuk mengisi halaman tesis kami. Sekarang kau nggak perlu lagi carikan undangan ini, datang dia, bodoh. Kita dibuatnya bodoh. Jadi saya mengajak saudara melihat yang paling aktual penjajah itu dalam segala bentuk penjajahan. Itu semua dalam rangka menjauhkan kau dari Tuhan. Dan itu memang kampanyenya juru bicara mereka. Ya, supaya orang hunt dengan internet, game dan narkoba, drugs. Itu kata Yuval Noah Harari. Ketik Yuval Noah Harari siapa dia? Begitu. Penjajahan. Itu penjajahan yang paling mengerikan kelak. Oleh ini masih bisa kita manfaatkan. AI lah, ChatGPT lah, masih bisa kita manfaatkan. Manfaatkan aja, cari uang. Tetapi kalau sudah dipasang dalam tubuh, kau yang dijajah, kau yang dimanfaatkan. Mereka sudah pasang instalasinya tahun 2021 dan 2020 dan 2021. Itu instalasi. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Saya ngomong apa adanya lah. Saya nggak tahu, ya kan? Pokoknya saya sampaikan. Saudara terima, syukur. Nggak terima, lihat. Jadi itu perlu, ya, itu perlu. Nanti saya akan tunjukkan. Satu sekarang saya tunjukkan. Ya, kita ini jangan apa? Supaya jangan dibilang om nomor. Ini unknown device. Kalau di handphone yang satu lagi itu vaccinated. Telah divaksin. Dipasang tahun 2020 sampai sekarang masih ada. Berarti permanen itu barang, itu instalasi. Banyak pendeta yang percaya, terserah. Tanggung jawab jemaatku. Aku sebagai penginjil, sebagai pengajar harus membukakan apa adanya. Kalau masih di handphone, fine. Tetapi persoalannya udah masuk dalam tubuh, itu permanen.
material grafik. Apa itu grafik? Pelajari. Anak muda kasih tahu orang tua. Bapak Saudara, tapi kabar baik buat kita. Selama pintu anugerah masih terbuka, kita masih bisa merdeka secara tuntas. Tepuk tangan bagi Tuhan. Apapun yang menjajah saudara hari ini, dengar baik. Di sini ada Tuhan Yesus yang siap memerdekakan engkau. Kita berdiri, musik lembut aja. Saudaraku, adakah berjajah oleh rasa takutmu? Kabar baik buat engkau. Di sini ada dua hal. Ada firman-Nya, ada Roh-Nya yang siap memerdekakan engkau dari rasa takut. Inang, mebiar ho, semua tiap wujud ngolong di sorga Tuhani yang membuat kau merdeka. Amin. Amin. Mebiar ho dipinok parmi. Jadi ditakut akan gogo di pertibion tanya ko. Margogo di Tuhan, jalan gogo di Tuhan. Amin. Dengar baik, adakah kau takut akan kebutuhanmu sehari-hari? Tuhan Yesus yang sanggup menyediakan mana, bahkan Tuhan Yesus yang siap mengirimkan beras ke rumahmu pun ada di sini untuk memerdekakan engkau. Adakah kau takut atas segala penyakitmu? Dia akan sembuhkan engkau. Percaya, beriman. Namun andai kata tidak sembuh, yang penting kau dan aku masuk surga. Amin. Budak pahala. Mati bekas sakit, kalian masuk surga. Amin. Jadi kalaupun andai kata nih, kau gak sembuh, tetap puji Tuhan, tetap gampang nih. Amin. Pegang firman-Nya itu maksudnya, lakukan firman-Nya. Tetap sembah Dia, masuk surga. Jadi saya mau katakan Bapak Saudara, apapun yang kau rasakan menjajah engkau sampai hari ini, Tuhan Yesus di sini siap untuk memerdekakan engkau. Haleluya. Haleluya. Katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Haleluya.